Indonesian Little Heart Team. I am not a criminal, and I am not a police officer. I'm just a layman who likes to eat meatballs. But what I want to discuss now is justice. Hilo Pak Jokowi. I want justice in our country to apply. You indeed overcome poverty, but all you care for is poor people in big cities, while we who live in the village get nothing. Work now is very difficult. Material needs are soaring, but all you do is a matter of development and infrastructure. Now there are many toll roads, but those of us who don't have a car can do it. We only express our feelings. Now there is only sadness in our hearts. I hope this message reaches Sir Jokowi. No need to look for me. I represent everyone. You don't pay attention to warm greetings from our little heart. Remember, justice for all Indonesian people. We are Indonesian Little Heart Team. We are Legion. 18 September, pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia. Wah, ini partai Bapak Prabowo kalau nggak salah nih. Ya. PSI. Dia merasa kuat dengan beberapa hal. Pertama, dia menjual namanya. Dia kemana-mana membohongi masyarakat bahwa Musa itu kan Musa itu adalah salah satu Nabi Allah. Nah, itu jadi alat untuk memobilisir masyarakat awam. Makanya saya sekarang tidak paham kalau Komnas HAM tahun 2019 itu mengeluarkan SKKPH. Itu kan surat keterangan korban HAM, pelanggaran HAM berat. Ini mungkin perlu dipersoalkan. Jadi Masyumi dibubarkan dengan SK nomor 200 tanggal 17 Agustus tahun 1960. Dibubarkanlah Masyumi. Nah, dengan bubar Masyumi berarti PKI sehingga ada lawan. Beredar postingan melalui media sosial Twitter tentang ayah Presiden Joko Widodo bernama Wijiatno, yang diklaim oleh unggahan itu adalah PKI Tulen. Postingan bernarasi, ini loh bapaknya Jokowi, yang namanya Wijiatno. Dokumen negara sudah dibuka, Jokowi asli itu PKI Tulen. Ganyang Jokowi PKI diunggah oleh akun Twitter @andrian_harif. Akun Twitter @andrian_harif mengunggah foto yang menunjukkan kedua pria. Di sebelah kiri merupakan foto Jokowi, sementara di sebelah kanan terlihat seorang komandan yang diklaim bernama Wijiatno yang merupakan ayah Jokowi yang tergabung dalam PKI tahun 1965. Setelah dilakukan perusahaan dengan Google Reverse Image Search, pria tersebut bukan Wijiatno melainkan Jenderal Wang Shen. Beliau merupakan tokoh politik Tiongkok yang tergabung dalam Partai Komunis Tiongkok. Lebih lanjut, telah banyak beredar foto-foto dari ayah kandung Jokowi yang bernama Wijiatno Noto Miharjo. Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan @andrian_harif merupakan konten hoax yang menyesatkan. Pembongkaran dan penguakan data pribadi yang mengemuka adalah kerja Biorka dan skala lebih kecil Bambang Tri. Biorka menyerang banyak pejabat penting negeri termasuk Presiden Jokowi, sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi. Meski Bambang telah dipenjara untuk kasus pengungkapannya, namun saat ini suaranya masih sangat nyaring, khususnya tentang pemalsuan data Jokowi.
Bjorka mengejutkan dan akun Instagramnya membuat komentar pejabat penting Indonesia. Data pribadi diretas mulai Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G. Plate, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan hingga Joko Widodo. Badut Istana Denny Siregar pun ikut dibongkar-bongkar. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kebenaran data yang diretas oleh Bjorka meskipun menurutnya masih yang umum-umum. Kabinet geger dan Jokowi ketar-ketir lalu membentuk tim lintas sektoral emergency response yang terdiri dari Kemenkominfo, BIN, BSSN, dan Polri untuk melawan Bjorka. Bjorka sendiri mengindikasi keberadaan dirinya di Polandia karena menurut pengakuannya ia berteman dengan orang Indonesia di Warsawa, ex-pelarian tahun 1965. Meski baru data umum yang dibuka, namun bukan mustahil ada data spesifik yang dimiliki dan dapat segera dipublikasikan. Surat menyurat Presiden dan BIN yang dikategorikan rahasia saja sudah diketahui Bjorka, menyatakan bahwa negara ini telah lama dijalankan dengan sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Ia siap menjadi martir untuk menampar muka pejabat-pejabat itu. Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, juga tetap keras menyerang Jokowi. Melalui video yang viral, ia menegaskan bahwa Jokowi telah menggelapkan asal-usul. Katanya ibu Jokowi adalah Yap Mei Hawa. Bantahan keluarga tindakan menyerutkan keyakinan Bambang bahwa ibunda Jokowi bukan Sujiatmi, ayahnya Wijiatno Noto Miharjo adalah tokoh PKI yang menyebut ijazah palsu Jokowi menjadi dasar pendaftaran ke KPU. Komisioner HAM saat itu, Natalius Pigai, pernah mengusulkan pembentukan tim independen untuk klarifikasi menghimpun data primer sekunder, penelitian ilmiah hingga tes DNA. Usulan itu jika dipenuhi dan dijalankan, tentu dapat menghentikan polemik asal-usul Presiden Jokowi. Membungkam Bambang Tri atau membenarkan penjara ternyata tidak cukup. Kembali pada Bjorka. Sebuah cuitan di Twitter bikin heboh terkait ijazah Jokowi. Perdebatan di jagat maya itu berawal dari kicauan milik akun Twitter @irenvina. Pemilik akun bahkan mengaku rela mati bila benar Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Surakarta antara tahun 1977 sampai 1982. Karena menurut dia SMA 6 Surakarta baru berdiri pada tahun 1986. Jika benar Presiden Joko Widodo adalah mantan siswa SMA 6 Surakarta pada antara tahun 1977 sampai 1982, saya rela mati sekarang dan masuk neraka kok. Nekat. Ya nekat dong, SMA 6 Surakarta baru ada tahun 1986. Jadi Jokowi SMA-nya di mana? Mbah. Bukan urusanku, begitu ungkap akun @irenvina. Postingan senada juga diunggah Espion Dungu. SMA Negeri 6 Surakarta baru berdiri tahun 1986. Presiden Jokowi mengaku lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 1980. Apa penjelasannya? Mohon saya tidak dibully ya. Espion Dungu bahkan akun @albert panjaitan berani sediakan hadiah 100 juta rupiah bahwa ijazah SMA 6 Surakarta punya Jokowi asli. Siapa bisa buktikan ijazah SMA 6 Jokowi adalah asli? Saya beri hadiah 100 juta rupiah. Cash. Kontan unggah itu langsung menuai perdebatan di Twitter. Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak SMA 6 Surakarta pada Rabu 16 lalu. Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta Agung Wijayanto menjelaskan sekolah itu dahulunya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Sekolah didirikan pada 26 November 1975 pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarif Tayyip. Pendirian SMPP sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 025B/0/1975 tentang pembukaan beberapa sekolah menengah pembangunan persiapan di Provinsi tingkat 1 Jawa.